seperti yang kita perhatikan di media daring beberapa hari terakhir ini, jadi berita terkait Garuda Indonesia itu kalau kita tarik dari bulan Mei sampai bulan Juni tanggal 9 kemarin, memang terjadi lonjakan yang cukup signifikan, terutama pada awal bulan Juni dan setelah adanya isu atau recording dari rapat internal di Garuda Indonesia, di mana di sana ada penawaran berupa wacana program pensiun dini bagi karyawan Garuda Indonesia. Jadi mulai dari situ baru berita ini bergulir cukup cepat dan cukup lama hingga akhirnya memuncak ketika pembahasan terkait kondisi Garuda Indonesia bersama dengan DPR, antara Komisi 6 DPR RI dengan Kementerian BUMN, dan juga beberapa keterangan-keterangan baik dari pihak Kementerian BUMN maupun dari pihak Garuda Indonesia itu sendiri. Oke. Dan kalau kita lihat sebenarnya permasalahan di Garuda Indonesia ini memang sudah terjadi cukup lama. Tapi sebelum kita masuk ke permasalahannya, kita masuk dulu siapa sih yang pemilik saham dari Garuda? Siapa yang punya Garuda sebenarnya? Jadi kita lihat di sini ada 3 milestone utama. Pertama itu ada kondisi sebelum IPO, lalu kondisi sebelum right issue, kondisi sebelum dan sesudah PMN. Nah di sini kalau kita lihat Garuda Indonesia IPO tahun 2011. Sebelum IPO, Garuda Indonesia dimiliki oleh pemerintah dan juga BUMN. Lalu setelah IPO baru masyarakat bisa memiliki saham Garuda. Di sini masyarakat memiliki saham Garuda hingga sampai 2012, di mana selain masyarakat ada pihak swasta lain yang turut bergabung, yaitu ada PT Trans Airways. PT Trans Airways ini pun adalah milik dari Khairul Tanjung, yang mana sebenarnya ada dari CT Corp sebagai induknya, pemilik dari Trans Airways. Trans Airways sendiri melakukan penambahan untuk sahamnya pada tahun 2014 ketika ada right issue, dan juga menambah ketika adanya PMN waktu itu di tahun 2017. Sehingga hingga saat ini atau per tahun 2019, Trans Airways memiliki sekitar 25,62%. Sedangkan pemerintah negara Republik Indonesia di sini dari 85% turun dari tahun 2009 ke 2019 menjadi 60,54%. Di sini kita bisa lihat juga kalau misalnya di pemilikan saham ada beberapa waktu di mana ada perseorangan yang memiliki saham lebih dari 0,01%. Dan biasanya ini adalah pemilik saham yang juga menjadi direktur ataupun komisaris di Garuda Indonesia pada saat itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam permasalahan sebenarnya di Garuda Indonesia. Jadi kalau kita lihat di permasalahan keuangan di suatu perusahaan, sebenarnya bisa dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu masalah likuiditas, dan yang kedua masalah solvabilitas. Kalau masalah likuiditas ini lebih kepada kekurangannya modal untuk melakukan operasional, sehingga dibutuhkan injeksi modal baru, padahal perusahaan itu masih bisa profit kalau operasional bisa berjalan. Lalu tapi Garuda Indonesia ini justru mengalami masalah solvabilitas atau masalah keuangan yang kedua tadi, yang mana justru lebih parah daripada yang pertama. Di sini masalah solvabilitas muncul signifikan karena ada jumlah liabilitas yang meningkat signifikan. Akibatnya kita lihat di sini liabilitas pembiayaan meningkat dari tahun 2019 sebesar 14,6 juta US dollar, dan di tahun 2020 meningkat ke 841 juta dolar Amerika Serikat. Karena apa? Karena adanya perubahan pencatatan di akuntansi berdasarkan PSAK nomor 73. Jadi di sini dengan perbedaan sebesar 5.766% membuat keuangan Garuda sedikit mengalami atau lebih banyak mengalami kesulitan. Di sini kita lihat juga kinerja utangnya dari liabilitas jangka pendeknya juga meningkat dari tahun 2019 sebesar 163%, dan di tahun 2020 ini untuk pinjaman bersihnya meningkat 525% dibandingkan 2019. Hal ini juga terlihat dari debt to equity ratio-nya, di mana masalah solvabilitasnya sangat mengkhawatirkan. Di tahun 2019 sebesar 1,8 dan di tahun 2020 minus 14,8. Padahal rata-rata untuk industri penerbangan di Amerika Serikat itu sebesar 2,45 pada tahun 2020. Jadi memang sangat negatif untuk Garuda Indonesia sendiri. Dan performance-nya kita lihat dari laba rugi usaha ini, di mana Garuda Indonesia justru sangat
menurun dari segi kerugiannya, di mana sempat untung beberapa kali dari tahun 2013 atau sebanyak 4 tahun. Selebihnya Garuda Indonesia mengalami kerugian, di mana tahun 2020 per September rugi sebesar minus 1.053 juta US dollar atau 1,053 miliar US dollar. Ya, kalau dari sisi internal yang tadi sudah Rehan jelaskan, dari sisi eksternalnya juga ada beberapa tantangan bagi Garuda dan Garuda Group. Jadi kalau misalnya kita lihat dari Garuda itu head to head dengan Lion Group, dan itu bisa dilihat bahkan yang sekarang menguasai pasar adalah Lion Group dengan 60% di tahun 2020. Nah, di bawah Lion Group dan Garuda Group itu sendiri juga ada beberapa airlines gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di grafik bawah ini, sebenarnya di sejak tahun 2019 ke 2020 itu untuk Citylink yang tergabung dengan Garuda Group atau untuk Lion, Wings, dan Batik, itu semua meskipun dalam kondisi pandemi tetap mengalami pertumbuhan dalam pangsa pasarnya. Satu-satunya yang terpuruk sayangnya adalah Garuda. Jadi di sini bisa kita lihat, bisa jadi ada beberapa dugaan. Yang pertama memang ada kinerja yang kurang baik. Yang kedua bisa jadi dari sisi penumpang Garuda yang sangat dibatasi mobilitasnya, mungkin kelas menengah atau penumpang dalam perjalanan dinas, yang seperti itu mungkin bisa diteliti lebih lanjut. Selain persaingan di dalam negeri juga, untuk faktor berikutnya itu ada beberapa kasus, Ray. Jadi ada beberapa kasus terkait korupsi yang dekat sekali dengan beberapa jabatan strategis di korporasi Garuda. Di situ kita lihat ya, misalnya 5 tahun ke belakang aja, itu di tahun 2017 awal ada pemberitaan bahwa direktur utama Garuda, mantan dirut Garuda, Pak Emir Syahsatar itu, dan dirut MRA, Sutikno Sudaryo itu, mereka dijadikan tersangka korupsi oleh KPK karena adanya pengadaan mesin Rolls-Royce yang dipaket dengan pengadaan pesawat gitu. Jadi di situ ada jalan belakang yang ditempuh oleh keduanya, di mana mereka mencari keuntungan pribadi gitu. Nah di situ selain juga, jadi dalam 5 tahun ini, selain tahun 2017 kasusnya masih diselidiki sampai awal Juni, bahkan awal Juni kemarin kalau kita dengar itu ada mantan Direktur Teknik Pengelolaan Armada Garuda, Pak Hadinoto, ini juga tersangkut dalam kasus yang sama dan dituntut 12 tahun penjara gitu. Nah, selain keduanya, sayangnya Garuda juga masih banyak kasus-kasus yang negatif gitu untuk citra brandingnya Garuda sendiri. Di tahun 2019, dari tadi yang laporan keuangan sudah Rehan jelaskan, itu awalnya ketika ada rapat komisaris untuk menyetujui laporan keuangan 2018, itu asalnya dicatat sebagai keuntungan. Jadi asalnya Garuda dibilang untung, mendapatkan laba. Tapi pada saat itu 2 komisaris Garuda yang berasal dari Trans Airways menolak untuk menandatangani karena merasa itu sebenarnya ada poin-poin di mana itu bukan keuntungan, tapi itu piutang yang belum dibayarkan, tapi sudah dicatat. Nah, yang seperti itu akhirnya menyebabkan ketika diperbaiki, diaudit ulang, ternyata justru Garudanya malah rugi. Jadi ada banyak, selain kasus korupsi juga ada hal-hal yang tidak baik untuk diteruskan di manajemen Garuda gitu. Jadi juga ada pemutusan kerjasama dengan Sriwijaya Air karena dulu sempat gabung untuk 1 tahun saja terus berpisah. Terus selain itu akhir tahun 2019 juga ada kasus penyelundupan barang mewah dari direktur Dirut Ari Askara. Di situ ada penyelundupan sepeda Brompton, terus juga motor Harley Davidson, dan tersangkut juga dengan kasus-kasus terkait SDM yang diperlakukan kurang baik dan kurang bermartabat gitu. Nah, itu semua adalah kasus-kasus negatif yang mewarnai Garuda. Nah, ketika KPK dan aparat berwajib masih menyelidiki kasusnya Pak Emir Syahsatar, kemudian Ari Askara, kemudian juga sebenarnya dalam hal-hal itu KPK bekerjasama dengan beberapa otoritas anti korupsi di luar negeri seperti Singapura dan Inggris.
Dan di November 2020 itu kantor otoritas anti korupsi di Inggris itu mereka menyatakan bahwa Garuda bisa jadi terlibat dugaan korupsi dengan pembuat pesawat di Kanada, Bombardier. Jadi di situ ada banyak persoalan yang belum diselesaikan ya. Jadi untuk Garuda, jadi selain ada penyakit di dalamnya, juga ada masalah manajemen yang harus dibenahi nih untuk mempertahankan kepercayaan negara gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat gitu ya, Rey, kayak pandemi ini kan selain kita dibatasi untuk bepergian, jadi kita belum nih akhirnya pandemi itu kapan. Jadi yang salah satu yang sangat terpuruk adalah bisnis transportasi, apalagi bisnis penerbangan. Karena selain pada momen ini kita dilarang untuk bepergian, tapi masalah ekonomi masyarakat, kemudian konsumsi rumah tangga, jadi kan terdampak juga. Terus habis itu jadinya dulu kan orang itu berpergian dengan pesawat untuk berlibur, untuk menghabiskan di dalamnya. Nah, orang seperti itu sudah nabung untuk mempersiapkan bahwa pandemi ini akan berjalan panjang. Jadi yang paling sakit itu memang industri penerbangan. Di sini bisa kita lihat di tahun 2020 itu jatuhnya sangat dalam ya, paling dalam bahkan jika dibandingkan dengan krisis finansial 2008 gitu. Jadi kalau misalnya yang biru itu terkait garis penumpang, pertumbuhan penumpang, kalau yang oranye itu terkait kargo gitu. Jadi net profitnya turun sangat dalam gitu. Selanjutnya dari slide berikutnya juga bisa kita lihat dari pertumbuhan jumlah agregat gitu, jumlah agregat penumpang internasional. Nah, di sini bisa kita lihat nih beberapa panah-panah yang dikasih keterangan itu, ini dari sumbernya dari ICAO. Nah, di sini dia bilang bahwa di situ kita sempat mengalami krisis minyak, krisis Iran-Irak, bahkan yang terbaru itu krisis finansial 2008. Tapi tidak ada yang semuanya berhasil menurunkan atau mematahkan pertumbuhan penumpang. Paling signifikan itu ya COVID-19 gitu. Dan sekarang bahkan ketika tahun 2021 forecast-nya belum bisa sampai tahun 2019 lagi gitu. Jadi ini sangat sulit karena itu adalah terkait dengan COVID, semua negara jadi membatasi berpergian, saling curiga. Nah, terus juga pendapatan masyarakat terganggu. Jadi di situ menyebabkan kebangkitan industri penerbangan itu masih pelik. Dan apakah Garuda masih bisa kita pertahankan sambil menunggu kembalinya perkembangan positif pertumbuhan di industri penerbangan gitu sih yang menjadi pertanyaan pemerintah. Karena selain data yang disajikan ICAO juga, kita punya nih data Kemenhub gitu. Jadi dari data Kemenhub sendiri, data di tahun 2020 itu kita hanya memiliki 35 juta penumpang gitu. 35 juta penumpang itu bahkan lebih rendah daripada posisi penumpang di tahun 2009 gitu, itu 43 juta. Jadi ini bayangin kita industri penerbangan itu mengalami kemunduran kembali ke tahun 2008-2007 gitu. Ini kan pasti sangat sakit ya dengan operasional pesawat yang harus diurus. Makanya oleh karena itu banyak tawaran pensiun dini bagi kru pesawat seperti itu. Sebenarnya masalah Garuda itu juga nggak cuman dialami Garuda gitu kan. Jadinya kita dapat konteks pandemi secara global di beberapa negara tetangga yang memiliki perusahaan penerbangan, baik itu BUMN atau swasta, juga mereka mengalami beberapa kesulitan. Kayak Thai Airways itu sempat ditolak untuk dibantu oleh pemerintahnya sendiri. Dan sekarang mereka lagi mengajukan untuk apakah boleh direstrukturisasi ke pihak-pihak swasta atau kreditur. Nah, ini sepertinya 15 Juni ini sudah ditentukan akan dibayarkan akhirnya, karena kreditornya menerima gitu usulan restrukturisasinya. Tapi berbeda dengan Thai Airways, memang Singapore Airlines dan Malaysia Airlines ini mereka istilahnya didukung oleh SWF gitu, Sovereign Wealth Fund masing-masing negaranya. Kalau misalnya Singapore Airlines mereka didukung dengan saham dan dana dari Temasek. Kalau Malaysia Airlines dia didukung oleh Khazanah Nasional, itu SWF-nya dari Singapura dan Malaysia. Jadi di sini secara likuiditas
mereka bisa mendapatkan injeksi dana gitu yang lebih mudah daripada Thai Airways karena tidak langsung bisa memberikan dana. Nah, tapi selain itu bukan hanya injeksi dana yang bisa membantu, tapi Singapore Airlines itu adalah salah satu penerbangan yang dia di April 2020, April tahun lalu sudah berani untuk meng-cut 90% operasionalnya langsung. Jadi dibandingkan yang lain, dia langsung meng-cut personil, kemudian pesawat secara langsung karena dia mungkin ya udah kita hadapi saja masalah ini emang akan jangka panjang gitu. Bisa jadi itu juga yang membantu. Kalau Malaysia Airlines permasalahannya beda lagi dengan Singapore Airlines. Seperti kita tahu Malaysian Airlines itu terakhir dia banyak problem seperti ditembak rudal di Ukraine, terus kemudian ada pesawat hilang MH730. Nah, seperti itu, jadi itu juga dia sedang menghadapi beberapa masalah hukum. Jadi di sini bisa dilihat spektrum penyelesaian di perusahaan penerbangan di regional itu agak beda-beda juga gitu. Jadi apa yang dilakukan pemerintah bisa dibandingkan lah, pemerintah kita mungkin tidak setega ke Thai Airways gitu. Mungkin masih ada harapan bagi Garuda. Ya, jadi setelah tadi masalah yang kita petain dan kita juga melihat perkembangan di regional maupun di global, sepertinya ada 3 alternatif solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah maupun pemilik saham Garuda Indonesia untuk menyelamatkan atau menyelesaikan masalah keuangannya. Jadi solusi pertama ada likuidasi. Di situ likuidasi ini sebenarnya memiliki konsekuensi pastinya, di mana likuidasi ini dengan cara mengajukan pilot. Jadi Garuda Indonesia sama sekali sudah dinyatakan bangkrut atau pilot, akhirnya mengakibatkan muncul konsekuensi akan adanya penghentian operasional selama masa likuidasi itu. Jadi walaupun belum ditetapkan bangkrut, tetapi operasional juga sudah harus berhenti. Nah, ini yang bisa menyebabkan adanya gejolak baik dari internal perusahaan maupun dari karyawan-karyawan atau pemilik saham lainnya. Dan juga sebenarnya konsekuensi kedua adanya kehilangan brand nasional flagship Garuda Indonesia ini, yang mana memang sebagai kebanggaan Indonesia, Garuda Indonesia itu memang identik sekali dengan Indonesia yang bisa berjaya di udara. Nah, untuk solusi kedua itu ada penambahan modal. Di sini penambahan modal dilakukan untuk meningkatkan ekuitas. Jadi kalau dilihat tadi dari debt equity ratio-nya bisa meningkat lagi nih, tidak lagi menjadi negatif mungkin. Nah, di sini yang dilakukan adalah dengan cara right issue, baik itu melalui penanaman modal negara atau PMN, atau melakukan penyuntikan dana dari investor lama, atau yang terakhir bisa mencari investor baru. Nah, konsekuensinya adalah dilusi saham bagi pemilik saham sekarang, terutama mungkin pemerintah yang memiliki saham mayoritas. Lalu solusi yang terakhir ada restrukturisasi, di mana di sini harus dilakukan pemetaan kreditor. Nah, solusi terakhir ini sebenarnya yang sedang dilakukan atau dicoba oleh pemerintah baik dari Kementerian BUMN maupun dari internal Garuda Indonesia sendiri, di mana pemetaan kreditor kalau tidak salah sudah ada 16 atau 36 kreditor yang dipetakan, dan bagaimana caranya untuk melakukan negosiasi dan juga mungkin melakukan moratorium dulu, bahwa hutangnya tidak perlu dibayar dulu, kita coba selesaikan, dinegosiasikan dulu seperti apa untuk bisa membayar hutang ke depannya. Namun konsekuensinya adalah mungkin seperti tadi ada restrukturisasi yang malah kalau di Malaysia Airlines, di Thai Airways. Oh, di Thai Airways, di Thai Airways ada restrukturisasi. Nah, ini bisa jadi adanya muncul konsekuensi untuk pengambil alihan anak perusahaan Garuda Indonesia yang memang kinerjanya masih bagus. Seperti yang kita tahu, Garuda Indonesia memiliki anak perusahaan Garuda Maintenance, di mana cukup memonopoli pasar untuk perawatan pesawat di Indonesia, sehingga bisa jadi itu justru satu-satunya anak perusahaan yang masih profitable, yang masih sehat, yang bisa diambil oleh kreditor-kreditor yang menjadi beban bagi Garuda Indonesia. Jadi sementara itu pemerintah dalam kondisi seperti ini, dari ekonomi dan pandemi seperti ini, harus pintar-pintar mencari solusi sehingga Garuda Indonesia yang menjadi kebanggaan tidak malah menambah beban di masa depan.